Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan dengan NIM 2314020 Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Sejarah dan Peradaban Islam pada Periode Modern. Yang pertama ialah dunia Islam sebelum kolonialisasi. Kejayaan dunia Islam pada masa Kesultanan Utsmani, Safawi dan Mughal di India saat itu merupakan tahap kedua kemajuan umat Islam. Seperti Kesultanan Utsmani yang wilayahnya terbentuk di 3 benua. Namun kejayaan ini berangsur-angsur memudar dan umat Islam mengalami kemunduran. Kedua, kemajuan Islam sangat identik dalam militeris. Sedangkan aktivitas intelektualitas menurun hampir di seluruh pelosok tanah air. Tahun 1525 merupakan masa kemunduran dunia Islam, terutama dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan agama. Pertama di bidang politik. Kemunduran dalam ranah politik ditandai dengan merosotnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal, di mana di India, yang Mughalnya di India. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman dimulai dengan kekalahan tentara Ottoman di Kastil Wina pada tahun 1683. Kekaisaran Ottoman terpaksa menyerahkan Hongaria ke Australia dan Mughal di India mengalami kemunduran pada abad ke-18. Hal ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara putra raja sehingga negara ini tidak mampu mempertahankan kekuasaan yang telah dirintis oleh pendahulunya. Yang kedua ialah ekonomi. Kemunduran politik diikuti oleh lemahnya dunia Islam di bidang ekonomi. Yang ketiga ialah urusan intelektual dan agama. Menurut Musyrifah ada 3 ciri-ciri kemunduran Islam di bidang, khususnya di bidang intelektual dan keagamaan. Yang pertama adalah tampak pintu ijtihad tertutup hingga ruh tradisi menggoroti mentalitas umat Islam. Kedua, terputusnya hubungan antara ulama sehingga tali persaudaraan ulama tidak ada lagi dan ulama hanya puas menuntut ilmu di kampungnya, yang menyebabkan sempitnya mentalitas ulama saat itu. Yang ketiga ialah ikhtisar dan biografi, yakni kreativitas para ulama hanya sebatas mengomentari atau meringkas karya-karya ulama terdahulu, sehingga sangat sedikit karya-karya besar yang keluar dari kreativitas para ulama. Selanjutnya adalah pengaruh kolonisasi bangsa Eropa dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam, yang mana pengaruh perkolonisasi Eropa terhadap peradaban Islam pada periode modern ini dimulai pada abad 15 dan berlanjut hingga ke abad 20, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana berdampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Pengaruh kolonisasi terhadap peradaban Islam pada periode modern dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kolonisasi Eropa mengakibatkan perluasan wilayah kekuasaan Eropa ke berbagai wilayah di dunia Islam, termasuk Asia Tenggara, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Dalam proses ini, Eropa menguasai sumber daya alam, infrastruktur, dan sumber daya manusia di wilayah-wilayah tersebut.
Kekuasaan Eropa ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan budaya yang lain yang lebih maju, yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Islam. Yang kedua, kolonialisasi Eropa mempengaruhi perkembangan peradaban Islam melalui interaksi antara masyarakat Islam dan Eropa. Interaksi ini dapat berupa pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya antara masyarakat Islam dan Eropa, yang mana di zaman sekarang kita disebut dengan student action. Student action itu yang mana contohnya student action, pertukaran pelajaran. Yang selanjutnya ialah ketiga, kolonisasi Eropa terhadap pengaruh perkembangan peradaban Islam melalui pengaruh budaya Eropa terhadap budaya Islam. Budaya Eropa seperti seni, sastra, musik mempengaruhi budaya Islam dan membantu dalam pengembangan budaya Islam yang lebih maju. Contohnya seperti seni rupa, seperti lukisan, ukiran, kaligrafi, dan lain. Selanjutnya ialah dampak kolonisasi Eropa terhadap peradaban Islam. Dampak kolonisasi Eropa terhadap peradaban Islam pada periode modern dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ialah kolonisasi Eropa mengakibatkan peluasan wilayah kekuasaan Eropa ke berbagai wilayah Islam di dunia. Yang kedua ialah kolonialisasi Eropa mempengaruhi perkembangan peradaban Islam melalui interaksi antara masyarakat Islam dan masyarakat Eropa. Yang ketiga, kolonisasi Eropa mempengaruhi perkembangan peradaban Islam melalui pengaruh budaya Eropa terhadap budaya Islam. Yang keempat, kolonialisasi Eropa mempengaruhi perkembangan peradaban Islam melalui pengaruh politik Eropa terhadap politik Islam. Yang kelima ialah kolonisasi Eropa juga mempengaruhi perkembangan peradaban Islam melalui pengaruh ekonomi Eropa terhadap ekonomi Islam. Ekonomi Eropa seperti perdagangan, industri yang mempengaruhi ekonomi Islam dan membantu dalamnya mengembangkan ekonomi Islam yang lebih maju. Baiklah, poin yang C, perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Era modern, peradaban sejarah Islam dimulai pada akhir abad ke-18 hingga saat ini. Ditandai dengan transformasi dan perkembangan signifikan yang membentuk jalannya pemikiran, politik dan masyarakat Islam. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan intelektual dan budaya baru. Munculnya negara-negara yang merdeka dan dampak globalisasi terhadap masyarakat Islam. Dalam artikel yang saya buat ini, kita akan menelusuri peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap evolusi peradaban dan sejarah Islam di era modern. Pada akhir abad 18 dan awal pada abad 19, kebangkitan modernisasi dan pengaruh barat. Akhir abad 18 dan 19 menandai dimulainya era baru dalam sejarah Islam yang ditandai dengan meningkatkan pengaruh gagasan dan teknologi barat. Kekaisaran Ottoman. Salah satu tokoh pada periode ini ialah Muhammad Ali Pasha, penguasa Mesir yang berupaya memodernisasi negaranya dengan mengadopsi teknologi dan institusi barat. Upaya Ali menghasilkan reformasi ekonomi dan militer yang signifikan. Pada akhir abad 19 dan pada abad 20 menjadi saksi kebangkitan nasionalisme dan di banyak masyarakat Islam. Nasionalisme yang menekankan pentingnya identitas nasional yang
identitas nasional dan penentuan nasib sendiri. Mereka muncul hingga muncul bangsa-bangsanya muncul hingga di dunia Islam. Selanjutnya salah satu tokoh di pada periode modern ini adalah reformis Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid II yang berupaya memperkuat Kesultanan Utsmaniyah dengan mempromosikan pan-Islamisme dan persatuan di kalangan umat Islam. Upaya Abdul Hamid mempengaruhi atau mengarahkan pada pembentukan Komite Persatuan dan Kemajuan dan sebuah organisasi pan-Islam yang bertujuan untuk mempromosikan persatuan dan kerjasama di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.